Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niki Cahyani Bagi. Saya akan membahas tentang UTS Akuntansi Keuangan Menengah 2. Langsung saja pada soal. Soal yang pertama yaitu PT Adinda mempunyai pinjaman 5M dari Bank Merdeka. Pinjaman diperoleh tanggal 1 Januari 2011. Tingkat bunga 8% dengan jangka waktu 3 tahun. Perusahaan menanggung biaya sebesar 200 juta atas pinjaman tersebut. Diminta buatlah tabel amortisasi atas pinjaman tersebut, buatlah jurnal transaksi saat pinjaman, buatlah jurnal beban akrual di setiap akhir periode 31 Desember, buatlah jurnal pembayaran utang, buatlah saat pelunasan. Kita lanjut untuk menjawabnya, yaitu kita membuat tabel amortisasi atas pinjaman tersebut. Nah, di dalam tabel yaitu terdapat periode, bunga yang dibayar, amortisasi diskonto utang jangka panjang, beban bunga atau bunga efektif, diskonto utang jangka panjang, nilai buku utang jangka panjang. Nah, pada periode ini disoalkan menjelaskan jangka waktunya selama 3 tahun. Jadi 3 dikali 12 yaitu 36. Jadi di sini kita memakai 36 periode. Lanjut pada soal yaitu pinjaman kontrak sebesar 5M, bunga pinjaman 8%, biaya yang dikeluarkan 200 juta. Perusahaan menggunakan metode deferral dengan jadi nama akunnya diskonto. Lanjut informasi peminjaman. Yang pertama, pokok yang harus dibayar. Pokok yang harus dibayar ini sebesar 138.888.889 rupiah. Hasilnya yaitu dari 5M dibagi dengan 36, yaitu jangka waktunya. Hasilnya yaitu ini. Kemudian bunga per tahun. Bunga per tahun ini adalah hasil dari perhitungan 8% dikali dengan 5M, yaitu 400 juta. Jadi bunga per tahun sebesar 400 juta. Kemudian bunga per bulannya 400 juta dikali dengan 12, yaitu ini 33 juta 333.333 rupiah. Kemudian total pokok ditambah bunga adalah hasil dari penjumlahan pokok yang harus dibayar ditambah dengan bunga yang harus dibayar. Ini adalah hasilnya. Kemudian nilai buku. Utang yang diterima, utang atau uang yang diterima sebesar 4,8M adalah hasil dari 5M dikurang dengan 200 juta. Ini hasilnya. Kemudian bunga real dibayar. Bunga real dibayar ini adalah bunga yang dibayarkan selama 3 tahun, yaitu 4 dikali dengan 3, yaitu jangka waktu, hasilnya ada ini 1,2M. Kemudian bunga realnya 1,2M ditambah dengan 200 juta. Ini adalah hasilnya 1,4M. Kemudian suku bunga efektif. Suku bunga efektif ini adalah hasil dari bunga real dibagi dengan uang yang diterima, yaitu 1,4M dibagi 4,8M. Ini adalah hasilnya 0,092. Nah, itu dia. Kemudian hasil ini kita masukkan ke dalam tabel, yaitu ini 4,8M. Kemudian nilai buku utang jangka panjang sebesar 4,8M. Kemudian diskonto utang jangka panjangnya sebesar 200 juta. Kemudian bunga yang dibayar setiap periode sebesar 33.333.333 rupiah. Nah,
Lanjut, amortisasi diskonto utang jangka panjangnya yaitu sebesar Rp5.555.556 adalah hasil dari 200 juta dibagi dengan 36, yaitu periodenya selama 3 tahun. Ini adalah hasilnya. Nah, kemudian ini Rp38.889.889 adalah hasil dari suku bunga efektif dibagi suku bunga efektif dikali 4,8 M dibagi 36 bulan, yaitu jangka waktunya. Jadi hasilnya adalah ini. Nah, kita lanjut ke transaksi. Nah, transaksi kas pada debit sebesar 4,8 M, yaitu sesuai jumlah uang yang diterima itu. Kemudian utang jangka panjangnya sebesar 5 M, dan ini adalah selisih dari kas dan utang bank jangka panjang. Disebut diskonto atau utang bank jangka panjang. Nah, lanjut pada akrual 31 Desember, beban bunga pada debit sebesar Rp38.888.889. Kemudian utang bunganya sebesar Rp33.333.333 dan amortisasinya itu adalah selisihnya. Amortisasi diskonto utang bank jangka panjang sebesar Rp5.555.556. Lanjut pada jurnal pembayarannya, jurnal pembayaran pada 1 Januari. Utang bunga pada debit sebesar Rp33.333.333. Kemudian utang pokok bank jangka panjang pada debit sebesar Rp138.888.889. Dan kas pada kredit adalah hasil penjumlahan dari utang bunga ditambah utang pokok bank jangka panjang, yaitu 100 juta, Rp172.222.222. Kemudian lanjut pada jurnal pelunasannya, utang bunga pada debit sebesar 33 juta. Lanjut, utang pokok bank jangka panjang pada debit sebesar Rp138.888.889. Dan ini sama juga seperti yang di atas. Hasil dari kas pada kredit adalah hasil dari penjumlahan ini, utang bunga ditambah dengan utang pokok bank jangka panjang, yaitu Rp172.222.222. Soal yang kedua yaitu PT Raja Wali menerbitkan obligasi dengan jumlah 3M dengan kupon 7,5% dengan umur 5 tahun. Pembayaran dilakukan dengan semi-annually. Saat ini suku bunga berlaku 6,75%. Diminta yang pertama hitung PV obligasi, tentukan dijual di harga apa. Yang kedua, buatlah tabel amortisasi atas pinjaman tersebut. Yang ketiga, buatlah jurnal transaksi saat pinjaman. Dan yang keempat, buatlah jurnal beban akrual di setiap akhir periode 31 Desember. Yang kelima, buatlah jurnal pembayaran bunga, buatlah saat pelunasan. Nah, cara pengerjaannya yaitu yang pertama tentukan PV pokok obligasi dan PV bunga obligasi. Soalnya yaitu utang obligasi sebesar 3M, kupon 7,50%, umur 5 tahun, bunga dibayar semester atau semi-annual, bunga efektif sebesar 6,75%, dan yang ditanya yaitu harga obligasi. Di sini kita mengerjakan menggunakan Excel. Pada tabel terdapat keterangan annual, semester, dan kuartal. Di dalam tabel terdapat nilai jatuh tempo atau future value, suku bunga efektif atau rate, periode atau NPR, kupon atau kontrak atau persen,
kupon dibayarkan atau payment. Nah, pada nilai jatuh tempo, di annual kita taruh sebesar 3M. Semester juga sama, di kuartal juga sama. Kemudian untuk rate-nya yaitu 6,75%. Ini dari ini ya, hasilnya 6,75% ditaruh di sini. Kemudian pada semesternya 6,75% ini dibagi 2. Ini hasilnya. Kemudian pada kuartal 0,0338 ini dibagi 4, hasilnya adalah ini. 0,0169. Terus NPR-nya yaitu umur 5 tahun. Pada semester 5 dikali 2 adalah 10. Dan pada kuartal 10 dikali 2, 20. Nah, lanjut pada persennya yaitu persen kuponnya sebesar 7,50%. Dibagi menjadi 2, hasilnya adalah ini 0,38 dan dibagi menjadi 4, 0,019. Kemudian paymentnya yaitu 0,075 dikali dengan 3M. Hasilnya adalah ini. Begitu juga di semester dan di kuartal. Lanjut, ini adalah hasil dari PV pokok dan PV bunga. Kita lanjut pada pembuatan ayat jurnal penerbitan obligasi. Yang pertama, kas pada debit sebesar 3,94M. Sekian. Kemudian utang obligasi sebesar 3M dan yang di tengah ini adalah selisih, disebut dengan premium obligasi. Sebesar 994 Rp94.154.072. Kita lanjut pada pembuatan tabel amortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut. Di dalam tabel terdapat periode, bunga yang dibayar, beban bunga, amortisasi premium obligasi, nilai buku obligasi. Di dalam tabel amortisasi ini terdapat 10 periode. Lanjut pada beban akrual, katakanlah bunga dibayar 1 Januari, beban akrual 31 Desember. Beban bunga pada debit sebesar Rp103.873.625. Dan ini kita isi duluan ini yaitu utang bunganya sebesar Rp112.500.000. Dan yang di tengah ini adalah selisihnya yaitu disebut dengan amortisasi atau premium obligasi sebesar Rp8.626.375. Nah, kita lanjut pada utang bunga. Utang bunga pada debit sebesar Rp112.500.000 dan kas pada kredit sebesar Rp112.500.000. Nah, selanjutnya yaitu utang bunga pada debit sebesar Rp112.500.000, utang obligasi pada debit sebesar 3M dan kas pada kredit sebesar 3M, sekian. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.